Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi yang akan diajarkan oleh ibu sendiri, yaitu Ronawati Silaban, mahasiswa Universitas Bengkulu yang sedang melaksanakan PLP2 di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini yaitu tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu mengidentifikasi tumbukan yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Kedua, mampu memahami pengaruh konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, tekanan, dan katalis berdasarkan data eksperimen dan teori tumbukan terhadap laju reaksi. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari teori tumbukan. Namun sebelumnya kita harus memahami apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses perubahan suatu zat untuk menghasilkan zat baru, yaitu dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Sebagai contoh, reaksi antara gas hidrogen atau H2 dan gas iodin atau I2 menghasilkan gas hidrogen iodida atau HI. Pada reaksi tersebut, H2 dan I2 berperan sebagai pereaksi atau reaktan, sedangkan HI berperan sebagai hasil reaksi atau produk. Reaksi kimia juga terdapat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai berikut. Reaksi pembakaran, reaksi perkaratan pada besi, reaksi pembusukan makanan, dan reaksi fermentasi tapai. Pada umumnya, reaksi kimia terjadi disertai oleh suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Bagaimana suatu reaksi kimia dapat terjadi? Reaksi kimia dapat terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel pereaksi. Apa itu tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Tumbukan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita analogikan seperti peristiwa tabrakan mobil, peristiwa tabrakan antara bola biliar, dan peristiwa tabrakan antara bola bowling dan pin bowling. Dalam tumbukan, dua benda dapat sama-sama bergerak, atau dapat juga satu benda bergerak dan benda lainnya diam. Dalam reaksi kimia, tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara partikel-partikel pereaksi untuk menghasilkan produk. Apakah setiap tumbukan menghasilkan reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa plastisin berwarna putih dan hitam ketika bertabrakan tidak selalu menghasilkan produk yang berupa plastisin dengan campuran warna putih dan hitam. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa setiap tumbukan antara partikel-partikel pereaksi tidak selalu menghasilkan produk. Mengapa demikian? Perhatikan penjelasan berikut. Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif atau fruitful collision. Apa syarat terjadinya tumbukan efektif? Perhatikan ilustrasi berikut. Jika energi hasil tumbukan plastisin kuning dan merah tidak cukup kuat, maka produk tidak akan terbentuk. Sebaliknya, jika energi hasil tumbukan plastisin kuning dan merah cukup kuat, maka produk yang berupa plastisin dengan campuran warna kuning dan merah akan terbentuk. Dengan demikian, salah satu syarat terjadinya tumbukan efektif yaitu energi hasil tumbukan harus cukup untuk menghasilkan reaksi, atau
energi hasil tumbukan harus mencapai energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut ini merupakan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat, yang direaksikan dengan air, menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan sejumlah energi untuk mencapai keadaan pada puncak kurva, yaitu keadaan di mana molekul-molekul pereaksi, yaitu metil etanoat dan air, bergabung, membentuk kompleks teraktivasi. Selanjutnya, setelah membentuk kompleks teraktivasi, ikatan baru mulai terbentuk, yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada kurva dan akhirnya terbentuklah produk, yaitu asam etanoat dan metanol. Energi aktivasi pada reaksi ini dapat kita ilustrasikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi dapat terjadi. Semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Berikut ini merupakan contoh diagram energi pada reaksi endoterm. Pada diagram energi reaksi pembentukan HI ini, A menunjukkan besarnya energi aktivasi pada reaksi tersebut. Sedangkan B menunjukkan besarnya perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Perubahan entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif karena entalpi produk lebih besar dibandingkan entalpi reaktan. Sedangkan diagram energi pada reaksi eksoterm dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada diagram energi reaksi pembentukan NH3 ini, A menunjukkan besarnya energi aktivasi pada reaksi tersebut. Sedangkan B menunjukkan besarnya perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Perubahan entalpi pada reaksi eksoterm bernilai negatif karena entalpi produk lebih kecil dibandingkan entalpi reaktan. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa reaksi eksoterm akan lebih cepat berlangsung dibandingkan reaksi endoterm karena memiliki energi aktivasi yang lebih kecil. Selain itu, terdapat pula syarat lain agar suatu tumbukan efektif dapat terjadi. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan produk, maka partikel-partikel pereaksi harus bertumbukan dengan arah atau orientasi yang tepat. Apabila arah atau orientasi tumbukan antar partikel-partikel pereaksi tidak tepat, maka produk tidak akan terbentuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya tumbukan efektif yaitu energi hasil tumbukan harus cukup untuk menghasilkan reaksi, atau energi hasil tumbukan harus mencapai energi aktivasi. Arah atau orientasi tumbukan harus tepat agar ikatan baru dapat terbentuk. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tahukah kamu, reaksi kimia dibedakan menjadi dua jenis. Ada reaksi kimia yang berlangsung cepat, seperti reaksi pembakaran kembang api, dan ada reaksi kimia yang berlangsung lambat, seperti reaksi perkaratan pada besi. Perbedaan jenis reaksi kimia tersebut terletak pada kecepatan reaksi atau laju reaksinya. Dengan demikian, laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat jalan yang ramai kendaraan dibandingkan dengan jalan yang sepi kendaraan? Manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Jalan yang ramai kendaraan atau jalan yang sepi kendaraan? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Seperti halnya konsentrasi, dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya partikel zat pereaksi. Semakin banyak partikel zat pereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan melambat. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pada zat pereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukan efektifnya juga akan semakin besar, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya kecil, sehingga reaksinya akan lebih lambat. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya besar, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat pereaksi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat.
Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air biasa dan air yang dingin? Mari kita peragakan. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa vitamin C akan lebih cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin besar. Dengan demikian, laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, apabila suhu pada suatu reaksi diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin lambat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Tekanan. Faktor tekanan hanya digunakan untuk menjelaskan laju reaksi kimia yang melibatkan partikel-partikel bereaksi dalam bentuk gas. Apabila tekanan dalam suatu reaksi diperbesar, maka volume ruang dalam reaksi tersebut menjadi semakin kecil. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel bereaksi dalam bentuk gas menjadi saling berdekatan satu sama lain, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga semakin besar. Dengan demikian, laju reaksinya menjadi semakin cepat. Jadi, semakin besar tekanan atau semakin kecil volume, maka laju reaksinya semakin cepat. Katalis. Apa itu katalis dan bagaimana perannya dalam reaksi kimia? Mari perhatikan penjelasan berikut. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi katalis dapat diperoleh kembali. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat yang direaksikan dengan air, menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan energi yang besar untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Selanjutnya, ikatan baru mulai terbentuk, yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada kurva, dan akhirnya terbentuklah produk, yaitu molekul CH3COOH atau asam etanoat dan molekul CH3OH atau metanol.
Reaksi hidrolisis ester juga dapat berlangsung dengan bantuan ion hidrogen atau H+ sebagai katalis. Ion hidrogen atau H+ yang berfungsi sebagai katalis ini dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Jalur reaksi dengan katalis H+ ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi yang tidak menggunakan katalis H+. Selain itu, ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa katalis H+ yang ditambahkan ke dalam reaksi hidrolisis ester tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi H+ dapat dihasilkan kembali. Jadi, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat pereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat pereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan pada reaksi atau semakin kecil volume yang terbentuk, maka laju reaksi semakin cepat. Suhu. Semakin besar suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Katalis. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi.